Oke, selamat malam untuk teman-teman semua. Baiklah, pada video kali ini saya akan kembali mengomentari tentang seorang kristolog. Kira-kira begitulah dia disebut, yaitu Ibu Irene Handono. Ya, Ibu Irene Handono ini tak henti-hentinya melontarkan tuduhan-tuduhan palsu dan tuduhan-tuduhan yang bisa dikategorikan tidak memiliki dasar sama sekali dan terdengar sedikit bodoh argumen-argumen atau penafsiran-penafsirannya terhadap Alkitab. Untuk lebih pasti dan lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Say. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Umi sehat? Sehat. Hari ini Umi kita mau membahas tentang siapa sebenarnya pendiri agama Kristen. Karena pernah baca bahwa Kristen itu berbeda dengan Nasrani, Umi. Ya, tidak identik memang. Artinya begini, kalau disebut Nasrani, Nasrani adalah Nasoro. Nasoro adalah tempat, bisa dua macam. Pertama, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam di Nazaret, atau Nasoro adalah orang yang membela agama Nabi Isa alaihissalam. Okay. Nah, maka tidak identik antara Kristen dengan Nasrani. Oke, saya harap Anda semua bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Irene Handono dalam videonya tadi. Jika Anda menyimaknya dengan baik, maka Anda akan menemukan banyak sekali kesalahan yang dilontarkan oleh Irene Handono ini. Dan tuduhan-tuduhan itu semuanya palsu dan tidak memiliki dasar. Yang pertama, Irene Handono dalam pembukaan videonya mengatakan bahwa kata Nasrani atau Nasoro itu memiliki dua arti. Arti yang pertama itu adalah Nasoro atau Nazaret itu tempat Yesus dilahirkan. Ibu Irene Handono, Anda adalah seorang kristolog, tetapi bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan Nazaret itu tempat Yesus dilahirkan? Yesus itu dilahirkan di Bethlehem, bukan di Nazaret. Kalau dibesarkan, benar, Yesus dibesarkan di Nazaret, tapi dia tidak dilahirkan di sana. Lalu hal yang kedua, Anda mengatakan bahwa Nasoro itu adalah orang-orang yang membela agama Yesus. Bagaimana mungkin Yesus di dalam kekristenan itu? Yesus adalah Kristus atau Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan itu beragama? Logika seperti apa yang Anda pakai? Jadi Anda benar-benar konyol di dalam hal ini. Mungkin Intan Tiko akan terkejut sekali. Sangat terkejut, Umi. Ini bukunya Paulus, sang pendiri Kristen. Iya, jadi memang sampai ini bacanya nih. Bagaimana menurut Umi, siapa ini sebenarnya Paulus ini? Orang mana? Ya. Terus menurut pendapat Umi, siapa ini sebenarnya si Paulus ini? Gini, coba Tiko kan ada Bible ya, karena kita memang pemerhati perbandingan agama ya, maka coba kita buka Kisah Para Rasul. Bisa buka nggak? Kisah Para Rasul ya. Itu pasal 11 ayat 26. Pasal 11 ayat 26. Oke. Mereka tinggal bersama-sama dengan jamaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, oke. Kisah Para Rasul. Jadi untuk pertama kalinya ini mereka disebut Kristen ini di Antiokhia. Di Antiokhia. Terus tahun berapa itu? Perkiraan saja gereja menyatakan antara tahun 40 sampai dengan tahun 60. Jadi peristiwa ini dilatar belakangi apa? Peristiwa ini dilatar belakangi oleh, mohon maaf, makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, dan Nabi Isa alaihissalam di dalam
pelajaran kepada murid-muridnya, menekankan bahwa kamu hanya untuk kalangan domba yang sesat dari Bani Israel. Oke. Jadi artinya secara umum dakwah Nabi Isa itu untuk kalangan Bani Israel saja ya nih, jadi tidak untuk semua. Tapi kok dibawa sampai menyeberang ke Antioquia. Iya, Antioquia. Nah, dan inilah suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diselamatkan oleh Allah, dengan tidak adanya Nabi Isa di masyarakat, ya, Kristen kemudian membuat cerita seolah Nabi Isa itu mati di kayu salib dan kemudian bangkit, begitu, dan kemudian dilanjutkan oleh Paulus. Paulus inilah yang mengklaim dirinya sebagai penerus Nabi Isa alaihissalam, padahal dia yang banyak mengubah ajaran Nabi Isa. Caranya apa? Politik pecah belah. Jadi ternyata politik pecah belah itu sudah ada sejak dulu ya. Hal yang berikut, Anda mengatakan bahwa agama Kristen mengarang cerita tentang kematian Yesus. Anda sepertinya salah besar. Cerita tentang kematian Yesus, ya, dan kebangkitannya bukan hanya tertulis dalam Alkitab, Ibu Irene Handono, tetapi dalam sejarah umat manusia. Apakah waktu Anda masih Kristen dulu Anda tidak pernah mengucapkan pengakuan iman rasuli, di mana tertulis di sana bahwa Yesus mati dalam zaman pemerintahan Pontius Pilatus, dan secara administratif tercatat dalam sejarah bangsa Romawi yang pada waktu itu menguasai bangsa Yahudi. Sepertinya Anda ini sangat miskin literasi, atau memang Anda sengaja untuk menghujam kekristenan dengan tuduhan-tuduhan palsu Anda. Lalu Anda juga mengatakan bahwa Paulus mengklaim dirinya sebagai penerus Nabi Isa. Tunjukkan di mana dalilnya, di mana ayat Alkitab yang mengatakan Paulus adalah penerus Kristus atau penerus Nabi Isa. Karena jika demikian, jika Paulus mengatakan bahwa dia adalah penerus Kristus, maka dia menyamakan dirinya dengan Kristus. Tapi tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan hal itu. Jadi itu adalah tuduhan palsu. Jadi sebenarnya Umi, siapa Paulus ini nih? Soalnya dia pernah mengklaim dirinya saya adalah murid dari Yesus sendiri, padahal nggak pernah belajar kepada Yesus. Kemana Nabi Isa yang disebut Yesus, ya, pergi misalnya ke utara, dia pasti ke selatan. Iya. Kalau Nabi Isa di selatan, dia pasti ke utara. Kalau boleh tahu siapa aja nih sebenarnya murid Nabi Isa alaihissalam itu? Murid Nabi Isa alaihissalam itu bisa dilihat, ya. Itu antara lain bisa dilihat di Matius pasal 10. Oke, ya. Coba dibuka ya. Matius pasal 10 ayat 2-4. Oke. Coba dibacakan ya. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dia di sini maksudnya Nabi Isa ya? Ya, betul. Oke. Pertanyaan Umi, mana nama Paulus? Iya, aku nggak ada ya. Padahal ini sumbernya jelas loh dari Alkitabnya. Dari Bible mereka kan? Iya. Nggak ada kan nama Paulus? Iya. Sama sekali nggak ada. Iya. Terus bagaimana bisa muncul? Oke. Iya kan? Iya. Jadi di Antioquia untuk pertama kalinya mereka menyebut diri sebagai Kristen. Anda mengatakan bahwa Paulus bukan murid Yesus berdasarkan Matius pasal 10 ayat 24. Saya benar-benar terkejut dengan cara Anda dan teman Anda yang satunya lagi di samping Anda itu mengolah ayat-ayat tersebut. Saya terperanjak karena mendengar betapa sempitnya atau betapa dangkalnya cara Anda berpikir. Bagaimana mungkin logika berpikir Anda sependek itu? Dalam Matius pasal 10 ayat 2-4, Paulus belum menjadi murid Kristus.
Jadi benar saja Paulus tidak tercatat di sana. Sebagai seorang kristolog, Anda tidak mampu mengolah itu dengan baik. Jadi saya meragukan kristolog Anda itu apakah benar atau tidak. Paulus belum menjadi orang percaya, belum menerima Kristus waktu itu. Baru ketika Kristus naik ke sorga dan dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Paulus dipilih secara khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Saya mulai curiga, sebenarnya Anda tidak benar-benar mempelajari Alkitab. Ya, itu benar karena Anda memang tidak pernah mempelajari Alkitab. Karena jika Anda mempelajari Alkitab, Anda tidak akan menjadi seorang mu'alaf. Apakah Anda tahu betapa beratnya sebenarnya beban yang diberikan kepada seorang kristolog? Karena seorang kristolog harus benar-benar tahu tentang seluk-beluk tempat lahir, bagaimana Kristus itu dibesarkan, bagaimana dia hidup. Bagaimana mungkin Anda seorang kristolog tetapi menyebut tempat kelahiran Kristus saja Anda salah? Jadi itu sangat-sangat tidak masuk akal. Anda mengatakan juga bahwa Paulus sebenarnya bukan Rasul Kristus. Ya, saya memang benar-benar terperanjat dengan apa yang Anda katakan. Anda mengatakan juga bahwa Paulus bukan murid Kristus berdasarkan Matius pasal 10. Ya benar, tetapi berdasarkan Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6 dan Kisah Para Rasul 9 ayat 15, Paulus dipilih oleh Kristus Yesus untuk menjadi murid. Bagaimana mungkin Anda mengabaikan ayat itu dan memilih ayat yang tidak relevan? Maksudnya tidak relevan dalam arti di mana Paulus belum menjadi pengikut Kristus. Lalu Anda juga mengatakan bahwa Paulus lah yang mendirikan kekristenan dengan mengutip Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Bagaimana cara Anda mengolah ayat itu? Bagaimana logika Anda sebenarnya? Paulus dan Barnabas di situ, ketika Paulus sudah menjadi orang percaya, dia pergi ke Antiokhia. Tetapi Paulus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Kristen. Orang-orang yang diajar oleh Paulus, orang-orang yang bertemu dengan Paulus lah yang mengatakan bahwa disebut Kristen. Di sanalah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen, bukan menyebut dirinya Kristen. Bagaimana mungkin Anda dengan berani memutarbalikkan firman Tuhan? Ya memang tujuan Anda adalah menyerang kekristenan sehingga mudah saja bagi Anda untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Jadi pesan saya bagi Anda, Ibu Iren Handono, membaca Alkitab itu harus membutuhkan kecerdasan tingkat tinggi. Tidak bisa membaca Alkitab orang Kristen itu dengan pengetahuan yang setengah-setengah atau pengetahuan yang tidak dalam. Karena orang yang membaca firman Tuhan atau Alkitab itu dengan pengetahuan yang setengah-setengah, ya akan berakibat sama seperti Anda melahirkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap kekristenan. Anda benar-benar tidak bisa ditolerir dalam hal ini. Anda selalu saja mencari masalah dengan kekristenan dengan dalil bahwa Anda adalah seorang pemerhati perbandingan agama. Tetapi sebenarnya Anda sangat-sangat miskin literasi tentang kekristenan. Mudah-mudahan Anda bisa menyerang kekristenan lain waktu atau lain kesempatan dengan argumen yang lebih logis dan lebih intelektual. Karena terlihat sekali semua argumen dan tafsiran-tafsiran Anda terhadap Alkitab tidak berbobot sama sekali. Terima kasih Ibu Iren Handono. Tuhan Yesus memberkati kita semua.